Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning everyone. How's your life? Apa kabar kalian semua? Bisa harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, anak-anak semua di kelas 7 SMP Trikarya, ini adalah pertemuan kelima kita bersama Miss Kiki, masih dalam pelajaran bahasa Inggris. Oke. Untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai materi kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Let's pray together. Finish. Oke anak-anak Miss, materi minggu lalu itu mengenai hobbies dan kegemaran. Nah, pada materi kali ini masih ada sangkut pautnya, yaitu bagaimana cara kita untuk menyatakan hobi ataupun kesenangan kita ataupun sesuatu yang bukan menjadi kesenangan kita, menggunakan kalimat sangat sederhana dengan kata like, likes, don't like atau doesn't like. Apa itu? Nah, tetap saksikan video ini. Keep watching everyone. Semuanya, anak Miss yang hebat, yang cerdas, my all smart students. Seperti biasanya sebelum Miss mulai materi kita, Miss akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya. Lihat ya sayang. Dan lihat kali ini. Nah, oke anak-anak Miss sekalian, di pertemuan kelima kita ini kita akan mempelajari tentang expression of like and dislike. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyatakan kesenangan ataupun ketidaksenangan kita terhadap sesuatu hal ataupun sesuatu kegiatan. Oke everyone, keep watching and stay tuned on this video. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan bagaimana cara menyatakan kesenangan ataupun ketidaksukaan kita terhadap sesuatu hal dengan bantuan kata like and likes. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu suka, hanya saja digunakan pada subjek yang berbeda. Apa itu subjek? Subjek adalah induk kalimat ataupun pelaku dalam suatu kalimat. Contoh subjek bisa dilihat di layarnya. I, you, they, we, he, she, it. Itu adalah subjek. Ada juga namanya subjek plural. Apa itu? Subjek yang jamak, berarti subjeknya lebih dari satu. Contoh, Andi and Budi. Itu dua orang, berarti subjeknya jamak. Kalau satu orang bagaimana, Miss? Kalau satu orang, ya berarti dia misalnya Budi. Nah, Budi itu adalah subjeknya. Dia bentuknya tunggal atau singular. Oke, bisa dilihat untuk subjek I, you, they, we, dan plural, kamu menggunakan kata like tanpa s di belakangnya. Ingat, yang membedakan hanya satu huruf, tetapi kalau kamu salah dalam penggunaannya akan sangat fatal. Oke, untuk subjek he, she, it, dan singular atau yang tunggal, kamu menggunakan kata likes. Oke anak-anak, bisa dilihat contohnya, I like fishing. Atau bisa juga diganti menjadi I like to fish. Fishing bisa diganti menjadi to fish. Oke, untuk hobinya nak bisa diubah ya. Fishingnya, akhiran ing-nya kalau mau diubah, di depannya harus dipakai kata to fish. Contoh lagi umpamanya, you like reading book. Reading bisa diganti menjadi to read. Atau you like to read book. Seperti itu. Oke, contoh kedua, he, she, it atau singular. Subjek singular menggunakan kata likes. Kita masukkan ke dalam kalimat. Kita satukan kalimatnya yuk. She likes watching TV. Atau bisa juga she likes to watch TV. Watching, ing-nya bisa dihilangkan tetapi di depannya harus kata to watch TV. Seperti itu. Paham ya?
Setelah ini akan Miss berikan contoh kalimat lagi. Silahkan kamu saksikan. Okay, everybody, on this section I will give you some example. Pada bagian ini Miss akan menjelaskan beberapa contoh. Silahkan didengarkan agar kamu dapat memahami dan nanti akan bisa mengerjakan lembar kerja dengan benar. Oke, perhatikan. Contoh pertama, ada kalimat I like playing cards, yang artinya saya suka playing cards, bermain kartu. Bisa juga playing cards-nya diganti menjadi I like to play cards. Playing, akhiran ing-nya bisa dihilangkan tetapi harus ditambahkan kata to di depannya. I like to play cards. Artinya sama, saya suka bermain kartu. Contoh kedua, she likes to cook chocolate cake. Dia suka memasak kue coklat. Atau bisa diganti, she likes cooking chocolate cake. Lihat, pada contoh dan kedua, like-nya itu berbeda ya nak. Yang pertama like, yang kedua likes. Oke, bisa kamu lihat pada bagian sebelumnya, subjek apa saja yang menggunakan like dan subjek apa saja yang menggunakan likes. Sekarang perhatikan contoh ketiga. Mr. Handoko likes reading magazine every morning. Mr. Handoko itu adalah subjek yang berbentuk tunggal atau singular. Sedangkan contoh kedua, Mr. Handoko and Mrs. Sarah like reading magazine every morning. Nah, untuk yang terakhir, kalimat terakhir, subjeknya itu sudah berbentuk plural ataupun jamak, yaitu Mr. Handoko dan Mrs. Sarah. Oke, bisa dimengerti ya, mana subjek yang termasuk tunggal, mana subjek yang termasuk jamak. Setelah ini, kerjakan lembar kerja yang sudah Miss lampirkan. Kerjakan dengan benar, dengan seksama, sesuai dengan perintah yang Miss mau. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatannya ya. Oke, my students, itulah dia tadi penjelasan Miss tentang penggunaan kata like ataupun likes dalam kalimat sangat sederhana untuk menyatakan kesenangan kalian atau ketertarikan kalian terhadap sesuatu hal. Silahkan direview lagi video yang sudah Miss jelaskan, dan jangan lupa kamu kerjakan LK dan LKS kamu dengan baik dan benar. Dan untuk pertemuan selanjutnya di video ke-6 kita, Miss akan membahas tentang ketidaksukaan kamu dalam kalimat sederhana. Oke, menggunakan kata don't like ataupun doesn't like. Oke anak-anak, keep spirit dan tetap jaga kesehatan kamu. Love you all. Anak-anak Miss sekalian, itulah dia materi kita pada hari ini. Ingat ya nak, kalau memang kalian belum memahami, belum terlalu jelas tentang materi ini, ditonton ulang videonya. Jangan malas untuk menonton ulang videonya agar kamu bisa mengerjakan lembar kerja yang Miss berikan dengan benar, tidak asal-asalan. Oke, karena sampai pertemuan kelima ini, LK yang sudah Miss periksa itu masih terlalu banyak kamu semuanya yang mengerjakannya itu asal-asalan. Oke, Miss harapkan di LK selanjutnya ada perbaikan dari kalian semua. Tetap semangat, dan di akhir pertemuan ini marilah kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Thank you for your attention. Goodbye.